Lagi rame nih jadi perbincangan, riwayat kredit atau pinjaman lebih dikenal dengan BI checking. Kalau skornya buruk bisa mempersulit cari kerjaan. Jadi bukan hanya SKCK alias surat keterangan catatan kepolisian yang diperiksa. Tapi apa hubungannya ya riwayat kredit calon pelamar dengan perusahaan penyedia lapangan pekerjaan? Yuk kita bahas dalam diskusi. Lagi capek-capeknya cari kerja, ada kabar begini nih. Nah ini dia yang bikin media sosial rame. Netizen ikut-ikutan komentar. Ada yang kontra, ada juga yang pro. Yang pro paham banget kenapa BI checking ini dijadikan pertimbangan perusahaan untuk menerima calon karyawan. Saya rasa sih perlu juga ya, karena untuk BI checking sendiri kan mempertimbangkan kesehatan keuangan si calon karyawannya terutama. Apalagi kalau misalnya dia melakukan pinjaman atau leasing atau apa, takutnya nih dia menggunakan alamat kantor misalnya kayak gitu. Paling kalau untuk merekrut orang tuh jangan dilihat dari BI checkingnya sih Kak. Kalau misalkan dilihat dari BI checkingnya pun jangan dijadikan syarat untuk kalau BI checkingnya jelek itu tuh jangan langsung ditolak aja. Tapi kan BI checking juga ada urutannya ya. Kalau menurut aku sih tergantung ya, ini perspektifnya di mana dulu nih. Kalau misalkan kalau kita minjem uang tapi bayarnya belum tahu kapan ya nggak apa-apa. Maksudnya BI check-in-nya nggak apa-apa gitu loh. Karena kan saat ini kan keperluan banyak ya, dan semua bahan makanan ini mahal ya. Jadi wajar aja sih orang-orang pinjol atau pay later gitu. Nah sebelum kita diskusi lebih lanjut, kita bahas dulu apa sih itu BI checking. Jadi BI checking itu informasi berisi riwayat yang mencatat lancar atau macetnya pembayaran kredit seseorang. Ada skor atau nilainya nih. Skor 1 atau call 1 itu berarti kredit lancar. Nah terburuk itu call 5 alias kreditnya macet. Nunggak cicilan sampai lebih dari 180 hari. Terus apa hubungannya ya antara riwayat pinjaman seseorang yang mau cari kerja dengan perusahaan penyedia pekerjaannya? Sebenarnya fenomena dari adanya BI checking atau slik OJK untuk melihat track record calon pelamar kerja ini sudah lama terjadi dan dilakukan, khususnya di sektor jasa keuangan. Relevansinya adalah ketika misalnya ada pinjaman yang masih belum terbayarkan, mereka tentu akan melihat nominalnya. Kalau memang nominalnya ternyata cukup besar dan memang si pelamar kerja tadi berniat untuk melunasi pinjaman dan mungkin belum sampai pada kolektabilitas 5 atau call yang paling akhir, biasanya akan diberikan waktu untuk melunasi pinjaman tadi. Sehingga namanya akan bersih dari daftar hitam dari slik OJK. Tapi ada beberapa kasus di mana pinjamannya kecil, 200.000, 300.000 rupiah misalnya. Itu karena iseng ataupun kurang pengetahuan atau tidak bertanggung jawab pada saat mengajukan pinjaman di pinjol maupun pay later. Implikasinya adalah perusahaan akan melihat calon pelamar kerja yang memiliki tunggakan pinjaman yang kecil tapi tidak dibayar sampai kolektabilitas kelima, ini mengindikasikan kurang rasa tanggung jawab atau tidak memahami resiko dari pinjaman yang sebenarnya nominalnya kecil tapi punya implikasi menghambat si pelamar kerja tadi. Saya juga tanya nih ke Human Capital Advisor atau bagian yang merekrut calon karyawan. Apa sih pertimbangan mereka sampai melihat BI checking calon karyawannya? Ini kekhawatiran saja sebetulnya. Jadi kalau bicara Depnaker dan segala macam aturan atau SOP dari prosedur atau kebijakan itu akan sangat bergantung pada perusahaan dan industrinya ya. Cuma mungkin dipakai lebih pada kekhawatiran perusahaan tersebut jika gitu kan ya seseorang itu atau kandidat udah masuk kemudian dia ada di call 2 sampai call 5 apalagi gitu ya. Nanti kan dia terganggu secara performance gitu kan ya. Lalu kedua lagi terganggu juga kalau punya utang gitu atau punya tanggungan dikejar-kejar gitu ya, nanti khawatirnya masuk ke perusahaan PIC-nya. Itu sih sebetulnya yang agak penting ya dipahami oleh para
pelamar-pelamar atau bukan cuma pelamar muda ya, tapi yang udah senior juga sama gitu kan ya. Sebenarnya terlepas dari BI checking ini akan menentukan diterima atau tidaknya seseorang dalam sebuah perusahaan sebagai pencari kerja. Juga harus nih meningkatkan kualitas diri biar punya value atau nilai jual agar perusahaan mau merekrut. Dan ingat ya, soal pinjol atau pay later, kalau nggak butuh, jangan deh. Sesuaikan kemampuan keuangan kita dengan kebutuhan. Yuk lanjut diskusi di kolom komentar.